Saya Heva akan membacakan 5 menu yang telah saya buat. Yang pertama ada sukiyaki. Sukiyaki adalah makanan yang berasal dari negara Jepang. Bahan yang digunakannya adalah untuk bahan kaldu adalah ceker ayam, air matang, daun salam, serai, minyak wijen, kaldu ayam, bawang putih cincang, merica, garam, perasan jeruk nipis, dan margarin. Untuk bahan isiannya ada pokcoy, sawi, tauge, batang daun bawang, jamur enoki, jamur kuping, bakso, tahu, dan irisan daging. Untuk cara penyajiannya adalah pertama masukkan semua bumbu kuah kaldu dalam air mendidih, aduk rata, kemudian masukkan seluruh bahan isian, tunggu dengan api kecil hingga matang dan menyatu, kemudian sajikan dalam keadaan panas. Selanjutnya ada sop miso. Sop miso adalah makanan yang berasal dari negara Jepang. Bahan yang digunakannya ada kaldu ayam, tahu sutra padat, daun bawang, pasta miso merah atau putih. Cara penyajiannya adalah potong-potong kecil tahu sutra padat, masukkan kaldu ayam ke dalam air mendidih, kecilkan api dan tambahkan potongan tahu kecil, kemudian sajikan sop miso dengan taburan daun bawang. Kemudian ada sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang adalah makanan yang berasal dari negara Indonesia. Bahan yang digunakan adalah kentang, minyak goreng, cabai merah, bawang putih, lengkuas, batang serai, asam jawa, garam, dan gula merah. Cara penyajiannya adalah potong dadu kentang, goreng kentang sampai matang, haluskan semua bumbu, tumis bumbu hingga harum, kemudian masukkan kentang, kemudian aduk rata di dalam kualinya. Selanjutnya ada japchae. Japchae adalah makanan yang berasal dari Korea. Bahan yang digunakannya adalah daging irisan tipis, jamur campignon, bawang putih, gula, kecap asin, minyak wijen, telur, bihun, bawang bombay, wortel, paprika merah, daun bawang, lada hitam, gula, garam, minyak sayur. Untuk cara penyajiannya adalah rebus bihun sampai matang, tumis bihun dengan minyak wijen dan kecap asin sambil menunggu tumisan. Tumis jamur, bawang putih, wortel, paprika merah. Masukkan daging, masak hingga matang, masukkan bihun, kemudian beri garam, lada hitam, dan gula. Japchae pun siap disajikan. Selanjutnya ada po. Po adalah makanan yang berasal dari negara Vietnam. Bahan yang digunakannya adalah kue tiao, daging khas dalam, tulang iga, bawang bombay, jahe, serai, kayu manis, pekak, wortel, dan untuk bahan bumbunya daun ketumbar, kecap asin, kaldu sapi, garam, penyedap rasa, lada bubuk. Untuk bahan pelengkapnya ada tauge, cabai merah, jeruk nipis, dan min cincang. Cara penyajiannya adalah rebus kue tiao dengan air panas, kemudian tiriskan. Tumis bawang bombay hingga kecoklatan, kemudian masukkan bumbu. Buat air kaldu dari rebusan tulang iga, kemudian masukkan kecap, ikan, garam, dan penyedap rasa. Masukkan daging, kemudian sajikan dengan menyiram kuah kaldu dan daging pada kue tiao. Untuk menu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Saya akan membacakan makanan hasil saya. Yang ke satu ada nasi ayam Hainan. Bahan-bahan 1 ekor ayam, garam, gula pasir, minyak wijen, jahe, daun bawang, sama air. Cara membuatnya, campurkan minyak wijen, jahe serta garam dan aduk rata. Lumuri ayam dengan bumbu dan diamkan selama setengah jam. Siapkan daun bawang, jahe, serta garam dan masukkan ke dalam ruang rongga ayam secara perlahan. Rebus ayam dalam air yang sudah dicampur dengan gula dan garam selama kurang lebih 20 menit. Buat saus jahenya dengan menumis jahe dan campur dengan kaldu. Masukkan kecap, ikan, dan masak sampai rata. Yang kedua ada rendang. Bahan-bahan utama itu ya daging. Cara membuatnya, cuci bersih daging sapi, haluskan bumbu, tambahkan daun jeruk, masukkan daging sapi, kemudian masukkan garam. Tambahkan gula merah dan diamkan hingga bumbu meresap dan airnya menyusut. Yang ketiga ada fuyung hai.
Bahan utamanya telur sama daging. Yang keempat ada roti canai. Bahan-bahannya adalah tepung terigu, margarin cair, 2 butir telur, 200 ml susu air hangat. Cara membuatnya, campur susu hangat, margarin cair, dan telur yang sudah dikocok, aduk rata. Tuangkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan uleni sampai kalis. Yang kelima ada dimsum. Bahan-bahannya 9 lembar kulit pangsit, 1/4 kilo ayam filet rebus, dan lain-lain. Cara membuatnya, daging ayamnya dicincang, sayurannya haluskan, ulek bawang putih dan bawang merah, campur semua bahan, masukkan adonan dan dikukus sekitar 30 menit. Itu dari saya. Saya, Nabila Mustika Zahra, akan menjelaskan 5 menu yang telah saya buat. Yang pertama ada semur ayam dari Indonesia, yaitu dari Betawi. Bahan utamanya ada ayam dan bumbu-bumbu. Cara penyajiannya bisa disajikan di acara formal maupun tidak. Yang kedua ada kangkung Jawa dari Indonesia, yaitu dari Jawa Tengah. Bahan utamanya ada kangkung dan juga bumbu lainnya. Cara penyajiannya bisa disajikan di acara seperti rumahan. Dan yang ketiga ada rica-rica ayam dari Indonesia, yaitu dari Manado. Bahan utamanya ada ayam serta bumbu rempah lainnya. Cara penyajiannya bisa disajikan di acara rumahan. Dan yang keempat ada tumis bakso dari Indonesia, dari Jawa Barat. Bahan utamanya ada buncis, bakso, dan bumbu lainnya. Cara penyajiannya bisa disajikan untuk makanan rumahan. Dan yang terakhir ada serundeng daging sapi. Bahan utamanya ada daging sapi, kelapa, dan bumbu lainnya. Cara penyajiannya bisa disajikan untuk dihidangkan di acara formal ataupun masakan Sunda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa Nurhaliza. Di sini saya Safa Nurhaliza sebagai pemateri selanjutnya. Menu yang telah saya buat ada salah satunya beef bulgogi. Beef bulgogi ini berasal dari Korea Selatan yang berbahan dasarkan daging sapi yang jenisnya sirloin. Teknik pengolahannya memarinate dulu daging sapi yang sudah disuir-suir menjadi sedang, jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Lalu menumis dagingnya. Setelah itu penyajiannya biasanya disimpan di atas nasi panas dalam mangkuk. Lalu selanjutnya ada ramen. Ramen ini makanan Jepang yang berasal dari Cina. Ramen biasanya berkuahkan tom yum, kari, miso, tapi di sini saya ingin membuat yang berbeda, yaitu ramen berkuah mala. Jadi kuah mala ini kuah yang sangat pedas yang berbahan dasarkan merica suncai dan cabai. Kuah ini berasal dari Cina. Bahan dasar ramen adalah mie. Cara pengolahannya yaitu dengan merebus dan menumis bumbu-bumbu tertentu. Lalu cara penyajiannya, mie dimasukkan dalam mangkuk, lalu disiramkan kuah panas kuah mala. Lalu selanjutnya ada patai. Patai ini makanan khas Thailand yang biasanya ada di jajanan-jajanan kaki lima Thailand. Patai ini berbahan dasarkan kue tiaw atau mie beras. Cara pengolahannya biasanya mie beras ini direndam terlebih dahulu selama 3 menit menggunakan air panas. Lalu menumis udang sampai matang. Setelah udang matang, mencampurkan patai dan udang dan sayur-sayur lainnya ke dalam mangkuk. Setelah itu menggunakan bumbu-bumbu seperti garam, merica, seperti itu. Lalu teknik penyajiannya disajikan di atas piring, lalu disiramkan kuah kacang. Patai ini sangat digemari oleh orang-orang yang vegetarian. Jangmyeon ini
adalah makanan khas Korea yang menggunakan pasta, saus, kacang kedelai hitam. Biasanya teknik pengolahannya dengan cara direbus, dan untuk pembuatan e, saus jajangmyeonnya dengan cara ditumis. Dan teknik penyajiannya, mie ditaruh di atas piring lalu disiramkan kuah jajangmyeon tersebut. Lalu selanjutnya ada bibimbap. Bibimbap ini makanan khas Korea. Biasanya bibimbap ini berbahan dasarkan nasi lalu dicampur dengan lauk-lauk tertentu. Orang Korea juga biasanya menggunakan sisa-sisa makanan mereka agar tidak terbuang, sehingga mereka mencampurkannya menjadi satu dengan nasi panas. Teknik pengolahannya, siapkan nasi panas, lalu siapkan beberapa lauk, dan cara penyajiannya, masukkan dulu minyak wijen untuk mengelilingi mangkuk tersebut. Setelah itu masukkan nasi, lalu masukkan lauk-lauk dan pasta gochujang, lalu mencampurkannya dan bersama-sama. Sekian dari saya. Saya Safira Marwa. Di sini saya akan melanjutkan menu selanjutnya. Chicken katsu teriyaki. Chicken katsu teriyaki berasal dari negara Jepang. Bahan utamanya yaitu dada ayam, tepung terigu, tepung roti, dan telur. Cara penyajiannya disajikan di atas piring bersama dengan salad dan saus teriyaki. Selanjutnya ada Japanese curry. Japanese curry berasal dari Jepang. Bahan utamanya yaitu sayuran, daging, dan kari. Cara penyajiannya disajikan di atas piring bersama dengan nasi hangat. Yang selanjutnya ada gyoza. Gyoza berasal dari negara Jepang. Bahan utamanya yaitu daging cincang, sayuran yang sudah dicincang, bumbu-bumbu, dan kulit pangsit. Cara penyajiannya disajikan di atas piring bersama dengan saus. Selanjutnya ada sushi. Sushi berasal dari Jepang. Bahan utamanya yaitu nasi, rumput laut, cuka apel, timun, dan crab stick. Cara penyajiannya yaitu disajikan di atas piring bersama dengan kecap asin. Lalu selanjutnya ada kari ayam. Kari ayam berasal dari Asia Tenggara. Bahan utamanya yaitu ayam, kentang, rempah-rempah, dan bubuk kari. Cara penyajiannya disajikan di atas mangkok bersama dengan nasi. Saya Sumiati akan menjelaskan 5 menu yang telah saya buat. Yang pertama yaitu tumis buncis jamur yang berasal dari Indonesia. Bahan utamanya adalah buncis muda, jamur, dan kaldu jamur. Cara penyajiannya yaitu mencampurkan semua bahan dan bumbu serta menambahkan sedikit air dan minyak. Dan kata lain yaitu menumis. Yang kedua yaitu sapo tahu yang berasal dari Tiongkok. Bahan utamanya yaitu sayuran, rempah-rempah, dan egg tofu. Bisa juga menambahkan beberapa potong daging ayam. Makanan ini awalnya dikenal sebagai makanan para vegetarian karena bahannya didominasi oleh sayuran. Cara penyajiannya yaitu mencampurkan semua bahan hingga tercium wangi dan berubah warna. Dengan kata lain, ditumis. Yang ketiga yaitu udang mentega yang berasal dari Indonesia. Bahan utamanya yaitu margarin dan udang, serta penyedap rasa lainnya seperti saus tomat, kecap manis, saus tiram, dan lainnya. Cara penyajiannya yaitu menumis semua bahan hingga udang berubah warna dan tercium wangi. Yang keempat yaitu sup jagung yang berasal dari Cina. Bahan utamanya adalah jagung manis, putih telur, susu tawar, dan bawang bombay. Awalnya makanan ini dikenal sebagai makanan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh kedinginan. Cara penyajiannya yaitu mengetim semua bahan dan bumbu serta penyedap rasa hingga jagung terlihat lembek, dan tambahkan juga sedikit maizena. Yang terakhir yaitu dumpling ayam yang berasal dari Tiongkok. Bahan utamanya adalah ayam cincang, penyedap rasa, dan tepung berprotein tinggi untuk kulitnya. Cara penyajiannya yaitu mencampurkan
ayam dan semua bumbu, serta menguleni tepung yang berprotein tinggi untuk kulitnya. Setelah semua siap, lalu dumpling ayam pada kulitnya. Agar dapat dinikmati, dumpling ayam bisa direbus atau dikukus. Sekian dari saya dan terima kasih.